di masa kini. Ya, kembali lagi bersama saya dengan HR di masa kini di Kisah Karir. Hari ini kita akan mendengarkan kisah karir dari seorang penulis novel ya, Iya. yaitu Miss Nadia. Kenapa Miss? Karena beliau adalah guru saya. Gimana Miss Nadia kabarnya? Baik. Penulis novel ya, penulis novel. Kalau penulis novel ini kita ibaratkan, apakah penulis novel sama penulis fiksi yang lainnya sama nggak, Miss? Ya, hampir sama sih kalau fiksi ya. Kalau kita ngomongnya fiksi itu sama. Kalau non fiksi itu mungkin yang beda. Karena kalau non fiksi kan biasanya ada risetnya dulu, ada apa cerita-ceritanya gitu. Kalau fiksi itu kan lebih ke karangan. Oke. Ya. Berarti kalau misalkan kita bilang kategorinya bisa jadi non fiksi adalah satu kategori. Ya. Atau novel itu selalu ada kategorinya sendiri. Kalau novel itu masuknya fiksi, gitu. Berarti novel non fiksi nggak mungkin? Nggak bisa. Kalau novel non fiksi enggak, nantinya jadinya apa? Kalau non fiksi itu kan yang biasanya sejarah, gitu. Apa? Mungkin bisa kayak biografi, tapi yang itu sama-sama sendiri. cerita berarti sejarah tadi mungkin ya. Biografi itu cerita, tapi karena dia dari seseorang yang memang benar-benar ada, diceritain kembali, itu biografi gitu. Tapi kalau novel ini dia rekaan gitu. Jadi benar-benar pura-pura aja pokoknya. pure aja gitu, pure hayalan. Meskipun gitu. kadang-kadang kita menyindir seseorang di dalam cerita. Oh iya, jelas gitu itu ya. Iya. Oke. Yang paling saya tertarik dari sebuah buku adalah gini, Miss. Kita yang kadang-kadang senang nulis tapi oret-oret, itu nggak tahu gimana proses dari mulai kita menuliskan kata pertama hingga menjadi satu buku itu gimana? Oke. Apakah ngobrol sama mencari penerbit ataukah harus ada editornya atau gimana perjalanannya? Oke, kalau mulai perjalanan menulis ya, dari awal menulis dulu itu biasanya memang dia ada punya bakat, minat dan kemampuan ke sana pertama ya kan. Kalau sudah punya itu, dia punya premis atau jalan cerita yang dia punya di oret-oretan tadi, itu dikembangkan jadi kerangka karangan gitu ya. Nah kalau misalnya kalau kita bikin cerpen lah ya, anggaplah cerpen. Kalau di sekolah kan suruh bikin cerpen nih kayak gini-gini, itu kan pasti di awal introduction, terus kemudian inti dari permasalahannya apa, lalu ada conclusionnya apa. Itu conclusion tuh jadi kayak ending dari cerita gitu kan. Tapi kalau novel itu kan dia tebel ya, jadi bisa berbabak. Novel gitu. Adalah versi tebel dari cerpen. Bisa jadi. Karena kalau novel itu kan ceritanya lebih kompleks, masalahnya lebih kompleks gitu. Kalau di cerpen itu karena dia terbatas dari segi penulisan gitu ya, di karakternya hanya berapa gitu, biasanya hanya satu permasalahan. Tapi kalau novel itu kalau bisa bertumpuk-tumpuk masalahnya. Ibaratnya habis ada masalah selesai, enggak yang benar-benar selesai, nanti disiapkan masalah berikutnya. Oke. Nah itu kalau udah nulis, katakanlah wes jadi tulisan nih. Ya dari ada macam-macam sih sebenarnya ya. Jadi kalau penulis itu saya bilang kalau di sekarang ini itu ada dua macam penulis. Jadi ada yang online, jadi ada penulis online dan ada penulis offline yang diterbitin kayak gini. Jadi kalau online, ini akan jadi beda prosesnya. Proses berpikirnya akan berbeda. Tapi kita ngomong yang diterbitin dulu ya. Kalau diterbitin, kalau kita udah punya naskah, kita masukkan ke satu major publisher, jadi penerbit besar. Nah itu mereka akan menyaring. Menyaring terus apa ya, dia filter bagus enggak ininya gitu kan. Terus setelah itu baru dihubungin editor layak terbit kayak gitu. Itu belum diedit padahal. Belum. Berarti yang penting idenya berarti. Harus ada naskah dulu. Iya, maksudnya naskah tapi enggak yang benar-benar dinilai cara menulisnya, enggak berarti. Harusnya kalau di penerbit besar itu ya. Tetap sudah ya. Harus dengan sebenarnya sudah bagus lah ya. Tinggal revisi itu dikit-dikit.
Dan biasanya kalau penerbit besar itu mereka tertarik karena premis ceritanya dia suka. Oke. Mungkin yang sederhana tapi premisnya mengena, misalnya tentang satu isu sosial, tapi diangkat dalam novel yang ceritanya fiksi tadi ya, tapi menyinggung isu sosial. Nah itu penerbit suka gitu. Ibaratnya kita jualan ke penerbit tadi gitu ya. Ya, dan kenapa kok penerbit besar? nah, jadi kalau kita sekarang ya di zaman sekarang itu ada yang namanya major publisher, ada yang indie publisher. Oh, jadi kayak musik gitu ya? Iya, kayak musik. Jadi kita produksi sendiri, kita jual sendiri, pre-order sendiri begitu. Oke, kalau jenengan? Ini indie. Semuanya. Tapi kita ada platformnya gitu. Jadi ada yang menaungi gitu. Kita dapatnya tetap royalti, tapi di bawah satu apa itu namanya publisher, tapi enggak yang publisher yang mungkin teman-teman sudah tahu. Iya, jadi enggak. Gramedia termasuk publisher ya? Gramedia publisher besar. Oh gitu. Oke. Nah, kalau di major publisher itu, ya itu tadi prosesnya seperti itu ya. Jadi dia ada penyaringan, dia ada ini, terus editornya diedit sama editornya. Baru ya di sana paling editor itu biasanya akan berikan arahan revisinya itu yang sekian gitu. Mungkin kelebihan kata atau apa. Bentar, berarti editor bukan orang yang akan mengedit, hanya mereview. Bisa jadi review dan kayak apa ya, proofreading gitu. Jadi yang membaca awal, lalu kemudian nanti dia yang mengedit. Tapi tetap biasanya kalau naskahnya dia sudah kan nggak mungkin dirubah semua. Berarti kan atas persetujuan dari kita gitu kan, yang punya ide utama gitu ya. Setelah diedit, akhirnya baru ya di prosesnya itu ada apa, pembuatan sampul apa dan lain sebagainya itu. Lalu berarti tadi yang awal itu belum sampai ada sampul? Kalau dibuat di awal nggak ada. Biasanya itu sampulnya dari yang penting isinya berarti ya. Tapi ini banyak sih ya, kita pokoknya yang printing dulu ya. Jadi kalau udah baru masuk ke publisher besar kayak Gramedia itu kan ya, toko bukunya kan ada di mana-mana. Nah itu mereka masuk ke sana. Ya banyak sih major publisher itu banyak, dan mereka ya kebiasaannya seperti itu. Berarti ketika sudah menjadi satu buku, penentuan harganya gimana? Kalau penentuan harga, kalau major publisher itu biasanya langsung dari mereka sih. Biasa, saya kurang tahu sih ya, karena belum sempat yang di major publisher. Tapi sepertinya ada kuota yang harus dipenuhi begitu. Mungkin misalnya di cetakan pertama dia nyetak berapa ribu. Harus nyetak. Ya. Nanti dia disebarkan di toko buku gitu. Kalau misalkan indie. Nah, kalau indie itu beda lagi prosesnya. Jadi sekarang itu kan karena kemajuan zaman ya. Kalau dulu tuh saya nulis nggak ada yang baca gitu kan. Nah, kalau sekarang itu kita punya platform. Jadi banyak ya. Kalau mungkin pernah dengar namanya Vizo, mungkin yang ada di apalagi di internet gitu ya. Itu biasanya bacanya ibu-ibu itu biasanya. Aplikasi untuk baca novel. Wattpad, nah itu paling sering kan. Ya, itu Wattpad itu juga salah satu aplikasi yang dia menyediakan platform untuk kita nulis online. Tapi kan itu online. Iya, jadi dia nulis, dipublish langsung kan di situ, terus orang-orang baca. Nah kalau dia banyak yang membaca itu kan berapa ratus gitu ya, berapa K gitu kan, nanti ya bisa ditarik penerbit juga. Bisa jadi kita nilai jualnya dari dia telah viral di Wattpad gitu ya. Bisa dibilang gitu. Nah itu salah satu yang menguntungkan juga. Jadi kalau punya saya itu awalnya dia dari online. Yang novel pertama yang mana? Ya, yang ini. Nah, ini itu pertamanya cukup tebel ya. Ini sudah dikurangi. Jadi kalau saya itu awalnya nulisnya online. Karena awalnya gini kan, punya ide, udah mulai nabung naskah. Awalnya mau masuk major publisher gitu ya, mau kirim ke Gramet atau mana gitu kan. Tapi di tengah-tengah itu ada, ya saya lihatnya dari sosmed ya, ada ini nih sayembara menulis.
menulis online, bikin novel di sini. Nah, kemarin itu saya sempat pakai di Novelme namanya. Jadi ada satu aplikasi yang namanya Platform lah ya. Novelme gitu. Nah, di sana ya saya ikut di awal itu, jadi ya kayak nyoba-nyoba gitu. Saya masukkan novel. Ya novel ini awalnya kan. Jadi online. Jadi kalau prosesnya online itu dia setiap hari harus upload bab. Oh, berarti nggak jadi langsung gitu ya? Jadi dia kayak istilahnya kalau kita ngomong tuh Series ya, series mungkin ya? ya. Jadi setiap hari harus upload bab dan itu setiap platform berbeda-beda. Oke. Jadi ada yang harus sehari itu minimal 1 bab. Nah, 1 bab itu kalau di di Novelme aplikasinya itu minimal itu 10.000 kata. Berarti bukan halaman ya, kata berarti ya? Hitungannya kata. Oke. Terus lebih dari itu lebih bagus gitu. Istilahnya lebih panjang gitu kan. Itu. Dan itu nanti kalau misalnya novel kita bagus, peminatnya banyak, itu mereka ada yang namanya sistem kayak mengunci gitu loh. Jadi beberapa bab free, ya kayak kita membaca webtoon itu loh. Oh, kayak kalau di Film. podcast itu di kayaknya Subscriber only gitu lah ya. Iya. Jadi dia ada 2 episode pertama gratis, Nah, episode ketiga harus bayar ya, gitu. gitu. Ya. Atau harus subscribe. Ya, itu kalau di subscribe kan berarti dia harus bayar kan. Nah, di situ pendapatannya sih. Itu dapat. Tapi sepenuhnya dapat apa persentase tertentu? Persentase tertentu. Oh. Ya, jadi karena kan ada pemilik platform yang harus diutamakan lah ibaratnya kan gitu guys. Jadi di awal-awal itu jadi saya mulai nulis online itu 2022 Oktober kalau berarti nggak lama ya? Lama. Enggak, maksudnya jarak ke sekarang berarti masih 2 tahun tapi dapat 3 buku. Iya. Atau lebih? 3 yang tercetak yang ini. Sudah dicetak. Ya. Jadi kalau yang di online itu kan setiap hari nih. Ya. Setiap hari, terus itu ada editor sendiri. Jadi kita kayak dihubungi editornya gitu. Nah, kalau misalnya babnya kita itu banyak peminatnya, mereka akan kontak kita terus bilang, ini novelmu bestseller gitu kan. Bisa ini ya, kita ikutkan ke dalam promo. Jadi kayak di aplikasi itu dia diiklanin gitu kan. Di up gitu. Tapi sehari harus 5 bab. Itu pernah. Oh. Ada yang kayak gitu. Ditawari tapi ditantang. Ya. Harus ya ini ya 5 bab ya. Ini minimal 3 hari atau 4 hari kayak gitu. Jadi ya, dan itu yang menjanjikan sih sebenarnya. Karena nanti sistemnya mereka bayar koin dan kita dapat tiap bulan itu bisa tarik. Ya ada minimal tariknya sih berapa gitu. Biasanya emang gitu ya. Kumpulkan dulu, nabung dulu. Ya, berapa baru YouTube kan sama juga baru gitu. diambil gitu ya. Oke. Berarti kalau kita bilang menulis ini kalau nggak diseriusi kayaknya nggak bisa langsung goals ke uang ya. Iya. Kayaknya. Karena kan kalau melihat kesibukan menulisnya sangat sibuk sebenarnya. tadi ya. Kalau online katakanlah kita sudah komit masuk ke jajaran yang tadi gitu ya, harus benar-benar upload let's say 3 bab gitu ya, baru 3 bab aja sudah benar-benar harus nulis, karena nulis kan nggak cuma nulis tapi mikirnya itu yang mikir alurnya kemana itu. Nah itu juga salah satu yang kreatifnya. Kalau online lebih rumit karena kan setiap hari harus ada cerita dan di awal kan saya punya gambaran itu paling cuman masalah 1, 2, 3 gitu kan. Ternyata karena udah ditantang masuk online dan itu hampir 10 bulan, hampir 1 tahun untuk yang buku pertama itu. Jadi ya udah. Jadi setiap hari harus ada. Terpaksa harus memikirkan kelanjutan cerita gitu ya. Jadi ada yang mulai dengan kerumitannya kayak sinetron. Bisa jadi 3 bab pertama itu ditulis dengan fun gitu ya. Ditulis dengan fun, asik. Bab keempat karena harus mengejar tadi, akhirnya harus benar-benar memeras otak gitu ya. Iya benar. Oke. Kalau misalkan kita bilang
menulis menjadi pekerjaan utama mungkin nggak, Miss? Kalau di online mungkin. Jadi ada beberapa temen aku itu dia hanya penulis online novel ya. Ibu rumah tangga dan penghasilannya 1 bulan itu bisa sampai 5 juta. Wih. Itu nominal ya. Tapi ya itu ya seperti yang benar-benar menulis dia bilang itu bekerja ya. gitu ya. Iya, jadi dia tuh salah satu dulu mentor gitu ya. Jadi kalau kita nulis online, kita nggak hanya nulis aja awalnya, tapi ada mentoringnya. Jadi ada dari kakak-kakaknya yang udah duluan, senior-seniornya gitu. Mereka mereka ngadakan ya itu membina penulis-penulis baru. Ada komunitas lah gitu. Iya, nah di sana ya itu dari temanku itu ya dia sampai segitu. Tapi memang ya itu melelahkan. Secara pemikiran tuh melelahkan karena dia kan kreatif harus di-push di sana. Dunia kreatif ya gitu ya. Kadang-kadang kita nggak waktunya mikir tapi harus memikirkan itu gitu ya. Nah, itu kalau diterbitkan bisa jadi lebih menguntungkan yang di online. Karena kalau diterbitkan itu tapi secara pride-nya kayaknya kok lebih diterbitkan ya. Iya. Betul. Kalau kita sudah punya satu buku yang gitu, sudah ada fisiknya kan kayak lebih membanggakan gitu ya. Betul. Ya makanya itu saya juga masih pengen major gitu. Nah kalau ini beda lagi. Kalau ini dari online tapi kita di komunitas. Jadi maksudnya di komunitas? Dia kan ikut komunitas gitu kan. Saya kan ikut komunitas dan dia pakai challenge juga sebulan jadi ini. Setiap hari nulis. Hanya ditulis dalam sebulan? Iya. Wih. Dan itu penulisnya nggak hanya ini ya anak-anak dari nggak anak ya SMA gitu. Dia sudah mulai nulis dan itu diterbitkan gitu. Dan memang ya penerbitannya ini secara indie jadi dia masuknya langsung ke open pre-order. Kalau dari 3 novel yang telah ditulis dari Miss Nadia sendiri yang paling yang paling membanggakan yang mana, Miss? Ini sebenarnya ini satu seri. Karena karena kan panjang. Cuman karena penerbitnya ya waktu itu yang di platform itu dia bekerja sama dengan penerbit gitu kan. Terus naskah saya di salah satu yang di ini untuk diterbitkan gitu kan. Ini harusnya kalau di Novelme itu ada 200 sekian gitu, 200 sekian episode. Dan itu jadi 2 ini. Jadi 2 buku. Tapi tetap kalau yang di printing di printed versionnya itu ada bab-bab yang tidak ada di di online. Kenapa begitu? Biar beli. Gitu. Itu teknik ya. Iya. Ya itu memang waktu kita promosikan ada ini nih ada versi yang nggak ada di online gitu ya. Extended gitu. Oke. Tapi ya itu. Kalau di buku fisik itu ada minimal atau maksimal lembarnya nggak, Miss? Sebenarnya nggak ada sih, cuma tinggal kebijakan penerbitnya. Ya semakin tebal ya semakin mahal gitu. Nah itu kan bukan malah kayak blunder ya. Kalau terlalu tebal berarti kan terlalu mahal. Iya, lah makanya itu. Jadi kalau misalnya kalau yang ini tuh kemarin kita sampai berapa ya? 400 hampir 400. Itu dibatasi sampai situ. Makanya kita langsung bikin 2 buku. Ini 350. Ya. Jadi ya udah dibuat 2 buku, 2 versi gitu. Tapi sebenarnya lanjutannya pas. Lanjutannya. Biasanya orang kalau bikin novel lanjutannya kok ini ya agak seragam. Agak seragam ini. Warnanya ya. Ini seragam warnanya apa gambarnya gitu. Apa biar ini di dalam ceritanya mungkin ya. Kalau di dalam ceritanya pas lagi versi ini berseragam, ini lagi versi apa ini? Ya versi itulah. Makanya dibaca gitu ya di dalamnya. Ya bikin penasaran. Karena kalau saya sendiri membaca baru membaca itu nggak milih yang novel misalnya. Saya lebih suka kayak milih tulisan pengembangan diri gitu-gitu. Karena kan kita versi membacanya kita kan beda-beda ya. Ada yang lebih suka cerita, ada yang lebih suka ilmuwan gitu-gitu. Sedangkan kalau membaca novel, kalau saya sendiri
itu biasanya kalau pas kepotong itu mau mulai lagi bingung. Lupa gitu ya. Iya. Mana gitu ya. Sedangkan kalau kita kan kalau keilmuan kan kadang-kadang habis bab ya bener-bener habis, bab berikutnya hal baru lagi gitu ya. Kalau novel kan lanjut terus meskipun babnya beda nanti apa ya kemarin yang sudah tak baca gitu ya. Apalagi yang slow readers kayak saya kan sehari paling baca kalau tak jurnal ya Miss ya, tak jurnal itu maksimal di 10 halaman itu sudah capek. Bener-bener yang slow gitu kan. Akhirnya kalau novel terlalu lama dapat ceritanya gitu. Tuh. Kalau Miss Nadia sendiri menulis dari membaca atau menulis saja? Menulis dari membaca. Sebelumnya suka baca dulu. Suka banget. Ya tapi ini novel sih. Mostly novel, fiksi lah ya. Jadi memang kesukaannya membaca dan pengen punya ide-ide sendiri terus ya dikembangin. Itu udah dari sekolah sih, dari SMP gitu udah nulis. Sudah senang banget. Iya, Jangan-jangan dulu tipe-tipe yang kayak kalau mau dicontekin nggak boleh gitu ya. Jangan. Biasanya perempuan kalau suka baca gitu biasanya. Saya bukan tipe yang pinter banget gitu kok. Beneran itu, tapi nerd gitu ya. Nerd kalau kemana-mana paling ke perpus gitu. Jadi dulu waktu sekolah itu punya komunitas ya, circleku tuh ya suka nulis. Jadi dari dulu itu suka nulis, kita juga sama-sama suka bikin novel. Jadi kalau cerita gitu kita brainstorming idea gitu. Di situ ya. Ya. Dan mereka lebih punya novel duluan sih. Cuman ya mungkin karena menulis itu bukan sesuatu yang itu tadi ya bisa bikin kita terkenal banget gitu kan. Makanya ya kok mungkin nggak kedengeran gitu ya. Gitu. Tapi mereka lebih duluan. Malah saya ini yang sangat-sangat tertinggal tapi akhirnya bisa juga. Tapi kan sekarang pekerjaan apapun dihubungkan dengan sosial media, akhirnya sosial medianya naik karena pekerjaan itu. Miss Nadia kok nggak gitu ya? Kayak nggak mengangkat kebukuannya di dalam sosial medianya. Oke. Jadi punya saya itu udah ada sebenarnya, tapi memang platformnya khusus. Beda namanya? Itu personal. Iya. Ada. Tapi itu memang khusus untuk waktu online, novel online itu kita up di sana. Jadi hari ini lagi promo. Iya. Soalnya kan memang per satu bab. Iya. Jadi kan bisa digitukan ya. Ya sebenarnya ada sih, cuma memang kita beda-bedakan platformnya. Hal tersulit apa yang Miss Nadia alami ketika menulis? Sebenarnya untuk nyari mood. Nyari mood ya. Nyari mood ya. Tapi sama ya. Sakit tadi. Nah itu juga kita bangun moodnya itu yang setengah mati gitu. Jadi ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau memang udah terpaksa kita duduk depan laptop nulis gitu kan. Tapi kadang juga memang benar-benar buntu. Nah tapi nggak ya kalau waktu ini sih nggak ada yang benar-benar buntu sih karena memang dikejar target. Jadi sebetulnya sudah punya, kan kita udah punya minimal sudah punya ya untuk beberapa puluh episode ke depan kan sudah ada gitu kan. Jadi tinggal dipanjang-panjangin aja. Per satu episodenya. Ya. Ibaratnya intinya sudah gini. Ya. Tapi nggak bisa nih langsung inti. Jadi kalau di situ kok yang ngerasa, ternyata bikin sinetron kayak gitu. Pantas lama ya. Ternyata orang-orangnya memang seperti itu. Ternyata. Meskipun orang-orang si penonton bilang kok lama banget sih. Nah, kami terpaksa menulis. Benar. Bahkan kalau di online ya kan ada komentar ya kolom komen gitu. Ketika baca itu kadang down karena beberapa ya ada yang memuji baik gitu kan. Tapi kan ada juga yang mengkritik dengan ya kata-kata tadi ya kayak ini apa sih ceritanya kok menye-menye gitu kan. Terlalu panjang. Kok nggak sesuai gitu kan. Nah, ya itu sih yang harus kita hadapi lagi ya. Tapi kalau Miss Nadia lebih memilih mana? Menulis genre kesukaan atau sesuatu yang mungkin lagi naik, katakanlah horor naik nih, apa nulis horor aja ya, atau ya wes nulis kalau tadi kata-katanya menye-menye, ya aku nulis menye-menye aja walaupun orang-orang lagi senang horor gitu. Kalau ini milih yang mana Miss? Yang suka, karena kalau menurut aku ya
nulis itu bisa gampang gitu ya. Maksudnya semua orang bisa nulis dengan teknik, dengan ini gitu. Kalau hanya menyalurkan ide. Tapi kalau aku nulis, aku mau nggak cuman ide tapi perasaan juga. Oh. Jadi kalau aku nggak ada perasaan di sana nggak bisa. Oh iya. Ya, kecuali di suatu saat nih aku pengen nulis horor. Waktu itu misal ada trending di horor gitu dan ada ide di sana, ada mood di sana, saya nulis. Oh, gitu. Karena kita lagi pengen nulis itu, bukan karena ya mungkin trending kebetulan bisa. Gitu ya. Tapi kan kita ada feel ke situ. Kalau nggak ada berarti susah banget ya Miss ya. Iya, menurut saya sih gitu. Tapi mungkin ada orang-orang yang punya yang terkejar untuk itu barangkali ya. Beda-beda ya memang ya. Yang sesuai teoritis mungkin ya. Oh gini bisa aja. Kalau ngomongin hal-hal negatif Miss ya, di dalam perjalanan menulis yang paling ngeselin apa Miss? Jadi kan saya selain komen negatif tadi ya. Selain komen negatif. Tapi kayaknya yang paling ngeselin ya itu sih. Kayak sebenarnya saya sih enjoy aja ya gitu, maksudnya ya itu memang karena memang sudah kesukaan dari dulu gitu. Paling nggak ngenakin ya itu kata-kata dari orang-orang yang telah membaca atau yang mungkin baru membaca sedikit ya. Yang nggak membaca tapi ngejudge. Oh. Kalau dia baca, it's okay karena dia baca. Minimal sudah mengerti karyanya. Ya, minimal kodenya sudah masuk gitu kan. Iya. Ya, tapi ada orang-orang yang bilang, ngapain sih nulis novel yang fiksi, yang semua orang ya istilahnya gini, kok kamu nggak pakai untuk menulis sesuatu yang berhubungan dengan misalnya bahasa Inggris gitu kan, iya keilmuan gitu kan. Dia kan kamu guru, kamu kan ya bisa gini. Ada yang seperti itu gitu kan. Buat saya sih menulis itu hobi. Pekerjaan ya pekerjaan. Misalnya pekerjaan saya itu udah hampir 7 hari 24 jam isinya itu terus kan bosen gitu. Apakah saya harus ketika mau menulis dengan style saya sendiri, dengan kesukaan saya sendiri, masa ya harus tentang pekerjaan? Iya benar juga ya. Akhirnya kan kita malah terbebani atas itu. Iya, menurut saya sih gitu. Karena memang ya ada ininya sendiri lah. Ada porsinya masing-masing lah ya. Iya. Oke. Jadi kalau misalkan di luar sana ada teman-teman yang baru mau mulai menulis, apa yang mungkin Miss Nadia pengen sampaikan? Lanjutkan. Oh enak ya, lanjutkan. Ya. Tapi memang benar tantangan ke depan itu untuk penulis itu cukup susah. Karena yang pertama kita ya kalau kita baca kita tahu gitu ya. Orang disodori buku disuruh baca gratis aja ya masih ogah-ogahan. Apalagi disuruh beli. Tapi kalau anak sekarang, kalau saya bilang ya anak kreatif sekarang, buku itu ada penikmatnya sendiri. Jadi kalau kamu suka nulis, lanjutkan karena itu hobimu, karena itu kamu suka, karena itu kamu pengen nyampein yang kamu rasakan gitu kan, misalnya nggak apa-apa terusin. Ya itu hal yang baik. Dan ya itu belajar kalau misalnya kita mau merambah ke istilahnya ke profesional gitu, belajar ini sih marketingnya sih. Saya lihat itu ya yang penulis baru-baru, meskipun mereka indie, mereka punya nilai jualnya itu plus. Jadi kayak ini kan biasa gitu ya. Kalau mereka biasa ini itu nggak ada gambarnya gitu kan, novelnya ya novel aja gitu kan. Tapi anak-anak sekarang yang saya sering ikutin ada ilustrasinya dan dia dibikin hardcover, terus ada tambahan-tambahan aksesoris. Iya berarti malah kayak bukan anak. Biasanya kan ada yang kayak bisa digeser atau apa. Enggak, kalau nggak sampai gitu ya. Paling ya hardcover terus ada ilustrasi. Dan ya itu kalau di sosial media itu mereka memanfaatkan juga Bookstagram dari Instagram dari pembaca. Iya. Itu juga istilahnya sangat mendongkrak. Jadi meskipun penulisnya indie, misalnya kayak di TikTok di mana itu kan sering banget ada reviewnya ya. Kadang orang udah nggak relevan kayaknya ya. Jangan menjudge buku dari covernya. Gak ada. Karena kalau fiksi sekarang
covernya lucu Ya. banget, lucu banget. Jadi mereka akan Karena kan penasaran. teknologi yang bisa mungkin ya. Betul. Saking teknologi seperti itu, ya cover, ya isinya itu sudah Iya. dipengaruhi oleh itu akhirnya. Ya itu makanya ketika covernya kamu udah kemas sedemikian cantik, ya isinya harus Selevel dengan itu minimal gitu Ya, ya. itu sih. Oke. Kalau dihubungkan dengan AI gimana, Miss? Memungkinkan nggak AI tidak bisa mengalahkan buku yang dari kita sendiri gitu? Iya. Karena kan kita bisa bikinkan buku tentang gitu ya. Sangat seperti itu sekarang yang muda. Iya sih. Kalau cerita AI, kalau fiksi menurut saya AI belum sampai ke sana. Ya mungkin sudah ada ya, karena kemarin juga ada lihat AI bikin drama, naskah drama terus dimainkan robot Ya. gitu kan. Tapi kalau nulis namanya itu tadi AI ada perasaannya nggak? Iya. Nilai value-nya yang mau saya tanamkan di situ sih. Jadi ketika kamu baca, kamu nggak hanya dapat ininya aja gitu kan, ceritanya aja gitu, Tapi kamu punya feel. merasakan di situ di Nah, gimana gitu itu ya. yang robot saya rasa nggak punya. Karena kan itu kalau AI kan ngambil dari data-data yang Nah. ada, dikumpulkan, akhirnya jadilah satu karyanya dia gitu karya ya. dia. Karyanya dia gitu. Oke, mungkin sementara itu ya, Miss ya. Oke. Sebenarnya ada kartu, sebenarnya ini ya, iya, ada iya. kartu yang isinya pertanyaan-pertanyaan. Tapi takutnya nanti terlalu panjang, mungkin tak pilih satu pertanyaan aja. Oke. Ya. Ini kayaknya paling depan aja. Apa momen yang paling membanggakan dalam karirnya Miss Nadia sebagai penulis? Oke. Jadi karir yang paling membanggakan itu Momen yang paling membanggakan. membanggakan ya. Jadi awalnya saya nulis itu karena memang sesuatu yang viral Oke. tentang ini ya kan. Cover saya nggak perlu nyebut merek kan. Dari sini nggak tahu kenapa gitu kan, oh pengen bikin gini. Dan yang paling membanggakan buat saya itu di notice beliaunya secara langsung. Oh, Jadi di notice, dan waktu itu kan masih online ya, masih berkelanjutan, dan itu para pembacanya itu memberikan support. Itu yang paling kok enak, apa pembacanya bisa sampai segitu gitu kan. Nah, dari sana di notice, terus juga disemangati ya. Lalu yang terakhir tuh sempet yang yaitu ada komen-komen gak enak kan masuk tetap gitu ya, itu positif negatif pasti ada kan. Di detik itu ternyata dapat info gitu kan, selamat ya Kak kalau novelnya dipilih untuk diterbitkan gitu. Itu rasanya kayak ternyata bayar gitu ya, ini momennya. Dibayangkan selama ini. Nah, ya maksud saya di sana itu kayak ya ini saya pengen menunjukin gitu kan, istilahnya kepada beliau yang dinotis gitu kan, yang menotis saya gitu sampai diterbitkan. Dan ya ini udah ke tangan beliau sih. Sebelum diterbitkan bahkan. Ya, tapi sudah online. Ya, maksudnya kan tidak menjadi fisik ya. Ya, belum fisik. Nah, kalau belum fisik kan mau penyerahan gini kan nggak bisa. Pada akhirnya tapi diserahkan. Ya, ya istilahnya apa ya, untuk kenang-kenangan. Nah itu sih yang paling membanggakan gitu. Iya. Mungkin kalau ini kalau misalkan di musik kita nyindir tapi nyindir secara bagus, ternyata orangnya yang disindir balas dengan itu gitu ya. Agak tahu gitu. Oh ini tentang saya gitu kan. Oke, sementara itu mungkin Miss Nadia. Barangkali nanti kalau misalkan kita perlu membahas lagi, kita akan bikin part berikutnya tentang novel juga atau tentang yang lainnya gitu ya. Sementara itu untuk pejuang karir di luar sana, kalau memang pengen menjadi penulis, berarti yang penting mulai dulu. Yang penting oret-oret dulu. Masalah tentang publisher, masalah tentang nanti dapat uang apa enggak, itu dipikirkan belakangan. Karena konsistensi menentukan itu gitu ya Miss ya. Ya, sementara itu terima kasih Miss Nadia atas ilmu yang telah dibagikan. Sama-sama. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you. Sampai di Boswood.